Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, Bapak dan teman-teman semua. Yang terhormat kepada Bapak Jaka Septiadi, selaku dosen pengampu mata kuliah basis data dan sistem basis data, serta teman-teman yang saya banggakan. Adapun kita perkenalan terlebih dahulu, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi tentang perencanaan ERD pada studi kasus sistem pemesanan makanan pada restoran atau kafe. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Keisha Zakia Lutfia, dan ada Aditya Irwansyah. Boleh dada-dada, saya hai kamera. Lalu ada Ziaul Fadila. Halo. Ada Herwin MR Sitorus. Ada Kanzara Madini. Hai. Dan ada Naila Herfa. Baik. Boleh di slide selanjutnya. Berikut adalah outline atau garis besar pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. Lalu ada model relasional. Yang ketiga ada studi kasus sistem pemesanan makanan ke restoran atau kafe. Lalu yang keempat ada identifikasi entitas dan atribut. Yang kelima ada identifikasi relasi entitas. Yang keenam ada rancangan ERD dan yang terakhir ada rancangan model relasional. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini kita bakal ngebahas definisi-definisinya terlebih dahulu agar untuk next pembahasan itu tuh kita bisa mengetahui definisinya dulu definisinya terlebih dahulu. Baik, di sini tuh yang pertama ada definisi ERD. ERD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas-entitas atau objek dalam sebuah basis data. Boleh di next? Nah, di sini ERD itu membantu merancang dan memvisualisasikan struktur basis data dengan menunjukkan bagaimana entitas itu saling berinteraksi dan hubungan antar atribut yang ada di dalamnya. Terus di slide selanjutnya itu ada contoh ERD. Oke, lalu yang kedua itu ada definisi entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili data atau fakta dan dapat dibedakan dari objek-objek yang lain. Terus selanjutnya ada atribut. Atribut merupakan karakteristik dari sebuah entitas. Nah, boleh di slide selanjutnya. Di sini ada contoh dari atribut itu sendiri. Entitasnya adalah menu dan atribut dari menu itu ada jenis makanan, ada nama makanan, ada level, nama resto, rating menu, dan status menu. Begitu. Boleh di next. Nah, di sini juga ada jenis-jenis atribut ya. Ada key atribut yang mendefinisikan suatu entitas dengan spesifik yang sifatnya unik. Ada deskriptif atribut, atribut yang menjelaskan terhadap entitasnya gitu. Lalu ada multi-value atribut, yang mana ini tuh dimiliki lebih dari satu nilai si atributnya. Terus juga ada composite atribut, dan atribut ini tuh yang terdiri dari beberapa atribut kecil. Di sampingnya itu ada gambarannya gitu, atribut itu seperti apa. Lalu juga dari key atribut ini tuh dibagi ada 3 jenis lagi. Ada super key, ada candidate key, dan ada primary key. Dan yang biasanya kita masih saat ini tuh kita masih menggunakan primary key, yang mana primary key ini biasanya ditandai dengan garis bawah di sebuah atributnya gitu, kayak NIM di bawahnya itu ada garis bawah. Lalu ID pelanggan itu ada garis bawah, yang dimana ini tuh menandakan bahwa si atribut tersebut itu merupakan si primary key. Boleh dilanjut? Nah, yang terakhir itu ada definisi relasi. Relasi itu menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah
yang entitas yang berbeda. Nah, relasi itu umumnya berbentuk kata kerja. Boleh di next. Nah, di sini juga ada jenis derajat relasi atau biasa disebut dengan kardinalitas IRD. Kardinalitas relasi itu merupakan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi atau berhubungan dengan entitas yang lain gitu. Boleh di next. Nah, jenis kardinalitas relasi itu ada tiga ya. Yang pertama ada one to one, biasanya satu banding satu satu gitu. One to many dengan simbolnya satu sama n. Terus ada many to many yang simbolnya itu n sama m. Boleh di next. Baik, mungkin itu yang penjelasan mengenai entitas relationship diagram, mengenai definisi-definisinya. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan materi selanjutnya oleh rekan saya. Boleh di next. Oke, boleh next selanjutnya ya. Nah, setelah kita belajar tentang IRD, nah saat kita sudah membuat IRD yang berupa bentuk dalam diagram alir, nah itu tuh masih belum selesai karena masih bisa dibuat menjadi model relasional. Nah, secara umum sebuah IRD itu akan direpresentasikan menjadi sebuah basis data atau ke dalam bentuk tabel. Kenapa? Karena sistem fisik itu tidak bisa membaca diagram IRD yang masih berupa bentuk tabel. Boleh next? Nah, tahap penerapan atau implementasi basis data merupakan upaya untuk membangun basis data fisik yang ditempatkan dalam memori atau disk dengan database manajemen sistem di DBMS. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi ya, karena sistem fisik tadi itu nggak bisa menyimpan atau mengolah data yang masih berupa berbentuk IRD, makanya kita itu mengubah menjadi model relasional. Nah, model relasional ini nantinya bisa disimpan di dalam disk gitu atau data gitu. Nah, boleh selanjutnya. Nah, tahap penerapan basis data diawali dengan melakukan transformasi dari model data atau diagram yang telah dibuat ke dalam struktur basis data menjadi tabel. Nah, nanti kita akan masuk pembahasan ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Boleh selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada studi kasus. Nah, dari kelompok kita itu kita diberikan studi kasus yaitu sistem pemesanan makanan resto atau kafe. Boleh next slide. Nah, jadi kami itu diberi kebebasan untuk membuat premis atau apa ya, kayak gimana sistem IRD-nya akan kita buat. Nah, yang pertama itu premisnya pelanggan dapat melakukan pemesanan makanan dan minuman melalui kasir. Satu pemesanan dapat terdiri dari beberapa menu yang dipilih pelanggan. Kedua, menu yang dipilih dikelompokkan ke dalam kategori tertentu seperti makanan dan minuman. Pemesanan dicatat dan diproses oleh seorang kasir. Setiap pemesanan memiliki banyak detail pemesanan. Banyak detail pemesanan berisi dalam satu menu. Satu pemesanan menghasilkan satu transaksi pembayaran. Restoran menyediakan beberapa meja bagi pelanggan yang makan di tempat. Satu meja dapat digunakan untuk banyak pemesanan. Nah, dari premis-premis ini itu akan dibuat menjadi sebuah IRD. Nah, jadi setelah IRD-nya itu selesai gitu, baru akan dibuat menjadi model relasional. Mungkin segitu yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah identifikasi entitas dan juga atribut. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Keisha, entitas merupakan individu yang mewakili data
dan dapat dibedakan dari objek-objek yang lainnya, dan juga atribut yang merupakan karakteristik dari sebuah entitas. Nah, berikut ini adalah entitas dan juga atribut yang teridentifikasi dalam sistem pemesanan restoran atau kafe, khususnya karena kita ngambil study case-nya di Gacuan ya. Yang pertama ada kasir. Kasir ini tuh memiliki atribut yang pertama ada ID kasir, nama, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan juga email. Ini tuh penting banget karena untuk mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab dalam proses keuangan. Selanjutnya ada pemesanan. Entitas pemesanan ini memiliki atribut yang pertama ada ID pemesanan, tanggal, waktu, tipe atau jenis pemesanan, seperti takeaway atau dine-in. Selanjutnya ada nomor antrian dan juga jumlah item. Yang ketiga ada entitas transaksi. Entitas transaksi ini tuh memiliki atribut yang pertama ID kasir, jenis transaksi, nominal, pajak, status transaksi, subtotal, dan juga uang kembalian. Yang keempat ada pelanggan. Pelanggan ini tuh memiliki atribut yang pertama nama, ID pelanggan, alamat, nomor HP, email, dan juga jenis kelamin. Ini tuh penting banget karena ini bisa jadi sebuah kita sebagai owners restoran itu bisa menawarkan diskon-diskon kepada pelanggannya dengan data-data yang sudah ada. Selanjutnya ada menu. Menu ini memiliki atribut yang pertama jenis makanan, harga, nama makanan, level, nama resto, rating menu, dan juga status menu. Ada atau tidak adanya menu tersebut. Selanjutnya ada meja. Meja ini memiliki atribut yang pertama jenis meja, nomor meja, dan kapasitas orang. Ini tuh penting banget agar orang-orang yang memang makan di take away, di dine-in itu bisa terorganisir penempatan pelanggannya. Selanjutnya yang terakhir ada detail pemesanan. Detail pemesanan itu memiliki atribut yang pertama ada detail pemesanan, kategori, level, nama menu, dan juga catatan. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Aca, maaf, mic-nya. Oh iya udah masuk ya. Udah, masuk. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada identifikasi relasi. Nah, setelah kita menentukan entitas yang ada di slide sebelumnya, selanjutnya kita perlu mengidentifikasi dari si relasi itu sendiri. Nah, relasi itu adalah hubungan antar sejumlah entitas gitu, dan setiap relasi itu memiliki jenis kardinalitas. Nah, adapun kardinalitas relasi itu merupakan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi atau berhubungan dengan entitas lain. Nah, di slide ini sudah dipaparkan ada tujuh relasi yang diperlukan untuk membuat rancangan ERD pada studi kasus ini. Yang pertama, ada relasi pelanggan dan pemesanan. Relasi pelanggan dan pemesanan memiliki kardinalitas one-to-many, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak pemesanan, dan satu pemesanan dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Selanjutnya yang kedua ada relasi kasir dan pemesanan dengan kardinalitas one-to-many. Setiap satu kasir dapat mencatat banyak pemesanan, dan setiap pemesanan hanya bisa dicatat oleh satu kasir. Nah, selanjutnya yang ketiga juga ada relasi pemesanan dengan detail pemesanan. Kardinalitasnya one-to-many karena setiap satu pemesanan memiliki banyak rincian detail item yang dapat dipesan. Kemudian yang keempat, ada relasi pemesanan dan transaksi. Kardinalitasnya one-to-one karena satu pemesanan dapat menghasilkan hanya tepat satu transaksi pembayaran. Selanjutnya yang kelima ada relasi transaksi dan meja. Kardinalitasnya adalah one-to-many karena satu meja dapat digunakan untuk mencatat banyak transaksi dalam kurung dalam waktu yang berbeda, dan sementara satu transaksi pembayaran hanya terkait dengan satu meja tertentu. Selanjutnya yang keenam juga ada relasi menu dan detail dengan kardinalitas one-to-many.
Karena satu menu dapat muncul atau dipilih dalam banyak detail pemesanan pelanggan yang berbeda, tetapi satu baris detail pemesanan hanya mencatat satu jenis menu saja. Dan yang terakhir ada relasi pemesanan dengan menu yang memiliki kardinalitas many to many, yaitu satu pemesanan dapat mencakup berbagai macam pilihan menu dan juga sebaliknya, satu jenis menu dapat dipesan dalam banyak transaksi pemesanan yang berbeda-beda. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada gambaran rancangan IRD-nya, di mana rancangan IRD ini dimulai dari pojok kiri, yaitu dari pelanggan dulu. Nah, setelah dari pelanggan, ini memiliki beberapa atribut yang kemudian relasinya disambungkan kepada pemesanan. Lalu dari pemesanan itu akan dicatat oleh kasir, yang mana pelanggan itu juga dilayani oleh kasir. Kemudian dari kasir itu sendiri akan dikelola menjadi sebuah transaksi yang menghasilkan pemesanan, yang kemudian dari pemesanan itu pelanggan akan memilih dari pemesanan dan juga menu, dan yang terakhir setelah pemesanan selesai dan transaksi selesai, maka pelanggan akan mendapatkan sebuah meja. Oke, untuk penjelasan rancangan IRD sudah cukup dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Nah, sebelum kita membuat model relasionalnya, kita harus memperhatikan aturan transformasinya. Yang pertama ada relasi dengan derajat relasi one-to-one. Nah, ini tuh menghubungkan dua buah entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua entitas. Jadi FK-nya melihat dari data yang paling sedikit. Terus yang kedua, ada relasi dengan derajat relasi one-to-many. Nah, ini menghubungkan dua buah himpunan entitas akan direpresentasikan ke dalam bentuk pencantuman atribut-atribut relasi ke himpunan entitas yang derajat relasinya banyak. Jadi FK-nya ditambahkan ke dalam entitas yang memiliki kardinalitas many. Yang ketiga ada relasi dengan derajat relasi many to many. Nah, ini menghubungkan dua buah himpunan entitas, maka atribut-atribut relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel. Boleh di next. Nah, setelah itu kita akan transformasikan rancangan IRD ke dalam model relasional menggunakan aturan transformasi. Terus di sini ada tabel kasir mempunyai relasi dengan entitas transaksi, yang dimana entitas kasir mempunyai kardinalitas one dan entitas transaksi mempunyai kardinalitas many. Jadi penambahan FK-nya ada di entitas transaksi, yaitu ID kasir, yang dimana ID kasir adalah primary key atau PK dari entitas kasir. Terus selanjutnya ada tabel entitas transaksi mempunyai relasi dengan entitas meja. Nah, entitas transaksi mempunyai kardinalitas one dan entitas meja mempunyai kardinalitas many. Jadi untuk penambahan FK-nya ada di entitas meja, yaitu ID transaksi, yang dimana ID transaksi merupakan PK dari entitas transaksi. Terus selanjutnya ada tabel entitas pemesanan mempunyai relasi dengan entitas menu, di mana entitas pemesanan mempunyai kardinalitas many dan entitas menu mempunyai kardinalitas many. Jadi ada penambahan entitas baru, yaitu entitas detail pemesanan yang mempunyai kardinalitas many. Nah, relasi antara entitas pemesanan ke entitas detail pemesanan yaitu one to many, dan relasi antara entitas menu ke entitas detail pemesanan yaitu one to many. Jadi untuk penambahan FK-nya ada di entitas menu dan entitas detail pemesanan, yaitu ID pemesanan dan ID menu, yang dimana ID pemesanan dan ID menu merupakan PK dari entitas menu dan entitas pemesanan. Terus selanjutnya ada tabel entitas pemesanan mempunyai relasi dengan entitas transaksi dan mempunyai kardinalitas one to one. Jadi penambahan FK-nya ada di entitas transaksi, yaitu ID pemesanan, karena entitas pemesanan mempunyai data yang lebih sedikit daripada entitas transaksi, yang dimana ID pemesanannya merupakan PK dari entitas pemesanan. Selanjutnya ada tabel entitas pelanggan mempunyai relasi dengan entitas pemesanan dan mempunyai kardinalitas one to many. Jadi untuk penambahan FK-nya ada di entitas pemesanan, yaitu ID pelanggan, yang dimana ID pelanggan merupakan PK dari entitas pelanggan.
Selanjutnya ada entitas kasir mempunyai relasi dengan entitas pemesanan dan mempunyai kardinalitas one to many. Jadi untuk penambahan FK-nya ada di entitas pemesanan yaitu ID kasir, yang dimana ID kasir merupakan PK dari entitas kasir. Terus yang terakhir ada entitas kasir mempunyai relasi dengan entitas pelanggan dan mempunyai kardinalitas one to many. Jadi penambahan FK-nya ada di entitas pelanggan yaitu ID kasir, yang dimana ID kasir merupakan PK dari entitas kasir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada IRD dalam sebuah tabel. Nah, pada bagian ini itu merupakan contoh penerapan dari IRD ke dalam bentuk model relasional atau tabel. Jadi, sistemnya sama kayak gitu, kayak rancangan IRD, tapi bentuknya itu bukan dengan bentuk bulat-bulat atau kotak-kotak seperti itu, melainkan ini langsung implementasi ke model relasional gitu. Di sini setiap entitasnya itu setiap entitas yang sebelumnya kita gambarkan dalam IRD akan diubah menjadi sebuah tabel gitu. Nah, setiap tabel ini tuh mempresentasikan satu entitas dan atribut-atributnya ditampilkan dalam bentuk kolom yang membanyak ke samping. Nah, sebagai contoh, di sini tuh ada tabel pelanggan. Terdapat atribut seperti ID pelanggan, terus ada ID pelanggan, ada nama, alamat, jenis kelamin, nomor HP, email gitu. Nah, itu tuh si atributnya juga memanjang ke samping. Begitu juga dengan tabel lainnya gitu, seperti kasir, menu, meja, dan pemesanan, yang masing-masing juga memiliki atribut sesuai dengan entitasnya. Selain itu, di tabel juga terdapat data-data yang nantinya tuh akan diisi dengan kebutuhan sistem gitu, kayak misal di kasir itu tuh kan atributnya memanjang ke samping, terus ke bawahnya itu merupakan atau terdapat isi gitu data-data sesuai dengan kebutuhan sistem. Kayak di situ ada ID kasir, dengan ID kasirnya itu K001. Terus juga ada namanya Jila dan lain-lain gitu. Begitupun sama dengan entitas-entitas lainnya gitu, terdapat atribut yang memanjang ke samping dan juga data-data yang terdapat di setiap atributnya gitu. Jadi terus juga untuk relasinya sendiri itu masih sama kayak rancangan IRD sebelumnya, dan juga penerapan ke model relasional. Cuman bedanya itu tadi, kalau misalkan rancangan IRD itu pakai menggunakan bentuk-bentuk tertentu gitu ya. Kalau misalkan yang ini tuh kita tuh mencoba mengimplementasikan dengan tabel model relasional yang sudah terdapat data-datanya gitu. Jadi si garis tergaris relasi yang sebelumnya ada di IRD itu pada tabel ini tuh tetap sama gitu, cuman bedanya di bentuk aja gitu. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Boleh rekan Adit dilanjutkan. Oke, di sini ada sebuah rincian tabel. Dalam membuat sebuah rincian tabel itu tidak secara teori ya, itu tidak harus sesudah membuat model rasional ataupun rancangan IRD, tetapi biasanya itu dalam kita membuat sebuah rincian tabel itu prosesnya itu seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bahwasannya yang pertama itu dalam membuat sebuah rincian tabel kita harus mengidentifikasi kebutuhan data apa saja, yaitu ya kita harus mengidentifikasi apa saja sih data yang dibutuhkan dalam membuat sebuah rincian tabel. Lalu data apa saja, bagaimana sih data itu digunakan. Lalu yang kedua itu kita membuat model konseptualnya, ya seperti yang tadi Kanza jelaskan, yaitu kita membuat sebuah rancangan IRD-nya. Tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan entitas dan juga relasi secara entitas. Lalu yang ketiga, kita membuat model rasionalnya seperti tadi yang dijelaskan oleh Herwin dan Zila.
bahwasanya membuat model rasional itu untuk menggambarkan tabel-tabel dan juga relasi antara tabel-tabel yang bersangkutan gitu atau yang lalu yang keempat itu membuat sebuah rincian tabelnya. Nah, di sini membuat rincian tabel itu tujuannya itu agar lebih spesifik seperti kolom-kolom ini. Yang pertama itu kan sebagai contoh ada tabel pelanggan yang dimana di sini kan terdapat ID pelanggan itu sebagai primary key-nya, lalu ada nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, email, dan juga nomor handphone. Nah, tujuannya itu untuk apa sih membuat rincian tabel? Tentu saja yang pertama untuk mengurangi redundansi data. Kalau teman-teman perhatikan di sini itu tidak ada data atau atribut yang double gitu atau atribut yang terjadi pengulangan. Seperti yang kita lihat kalau teman-teman perhatikan di sini ada tabel pelanggan, tabel kasir, tabel menu, tabel meja, dan tabel pemesanan. Itu masing-masingnya itu berbeda-beda dari segi atribut pun. Lalu yang kedua juga untuk meningkatkan konsistensi data. Kenapa? Karena rincian tabel ini tuh membantu memastikan bahwa datanya itu secara konsisten di seluruh basis data. Seperti contoh dalam studi kasus kita yaitu pemesanan makanan dari dalam restoran atau kafe. Seperti tadi yang Zila jelaskan ya, dalam model relasional itu kan masih secara tabel diagram gitu kan. Sedangkan kalau rincian tabel ini tuh memang secara lebih spesifik. Jadi kita langsung tahu gitu bahwa itu di dalam masing-masing tabel seperti tabel pelanggan, tabel kasir itu tuh atributnya dan primary key atributnya itu apa saja. Jadi kita bisa mengetahui. Lalu yang ketiga tuh dalam sistem basis data rincian tabel ini berguna untuk memudahkan pencarian data. Jadi rincian tabel ini memudahkan pencarian data karena kita dapat mencari data di tabel yang lebih spesifik dan terkait seperti tadi saya jelaskan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, diserahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang udah menyampaikan atau menjelaskan gitu apa sih pembahasan yang bakal kita bahas, yaitu sistem pemesanan makanan di restoran atau kafe. Nah, teman-teman, di sini aku mau penutupan dengan pantun gitu ya. Jadi teman-teman boleh on mic dulu untuk balas cakep pantun aku. Udah siap belum? Siap teh, siap. Ya, mulai ya. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati harum baunya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Saya mewakili kelompok saya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.